Boba Artisan adalah sebuah kedai ataupun sebuah flagship store yang menjual minuman-minuman berfokus terhadap boba. Dan ini gue fokusnya, customer segmennya itu adalah mahasiswa-mahasiswa nih, di mana mahasiswa-mahasiswa ini di mana gue akan expand ke apa ya namanya, ke kantin-kantin, kalau nggak mendekati tempat-tempat mahasiswa. Oke, jadi boba artisan ini adalah sebuah minuman di mana kami ini menjual boba dan di atasnya adalah susu fresh milk dan di atasnya lagi adalah brown sugar yang dibakar di burn gitu. Sama sih seperti Sinfutang, habis itu cetan sih enggak, apa namanya, kedai boba-boba lainnya yang gue nggak sebut ya. Nah itu sama, tapi bedanya pricing levelnya itu kita di bawah, range-nya sekitar 12.000 sampai 15.000 itu sebelum COVID ya. Tapi kalau misalnya COVID mungkin gue bakal naikin buat standar kesehatan dan lain sebagainya jadi 14.000 sampai 16.000. Dan kami berada di kantin FHUI sekarang yang kedai pertama. Tadinya kami akan mau expand ke beberapa kantin, tapi berhubung ternyata COVID, jadinya kita harus kita harus hold dulu nih, ataupun kita harus sabar-sabar dulu nunggu COVID selesai. Oke. Jadi kenapa namanya boba artisan? Artisan ini boba kita menjual produk utamanya adalah boba, dan artisan ini adalah sebuah nama, sebuah istilah di mana ketika lo passionate into something, ketika let's say lo ngebuat sebuah produk dan lo passionate banget, itu lo bisa dibilang sebuah, kalau misalnya gue dari art itu bisa dibilang sebuah artis, sebuah artisan yang mempunyai ideologi ataupun punya prinsip-prinsip tertentu. Nah, di sini gue menekankan terhadap tim ataupun pegawai gue, kalau misalnya membuat sebuah makanan, minuman, produk itu harus benar-benar passion, lo harus sabar, lo nurture mereka itu lo harus sabar, lo harus patient, lo harus harus memberikan kualitas yang terbaik, yang nggak boleh malu-maluin customer. Standar kualitasnya juga harus tinggi, dan ya lo bebas kayak gini, kayak gue ngebebasin pegawai gue ataupun tim gue buat nyari menu-menu baru nih. Jadi dia itu sebagai artisan minuman gitu loh. Dia mau buat A, B, C, D, E, terserah. Nanti kita lihat gimana demand pasarnya, habis itu baru kita jual. Oke, alasan mendirikan boba artisan karena gue ngelihat nih ada lack ataupun ada kekurangan di kantin-kantin itu, makanan atau minumannya itu konvensional ataupun tradisional gitu kan. Nah, di situ gue pengen mendisrupsi kantin-kantin tersebut dan gue mendisrupsi pertama kantin, yang kedua pricing point, yang ketiga gue pengen ngebuat ekosistem sih sebenarnya. Ekosistem kantin-kantin itu lebih clean, lebih bersih, lebih futuristik gitu lah ya. Maksudnya lo bukan kantin yang kayak makanan-makanan warteg doang nih, ternyata ada boba juga lo gitu. Dan di FHW alhamdulillah kita yang pertama menjual yang lebih modern, yaitu di FHW ya kita pertama kali yang menjual modern, dan keduanya baru ada kompetitornya tuh. Gue ngelihat sebuah bisnis itu penuh dengan hambatan. Sebenarnya kehidupan tuh penuh dengan hambatan. Nah, kalau misalnya di boba artisan ini banyak banget. Dari awal kita R&D itu bulan November, itu kita udah banyak banget ngakuin kegagalan lah ya. Udah failure tuh banyak banget. Dari rasanya nggak enak, cara masaknya juga beda-beda. Itu beberapa hari kita nyoba-nyoba. Habis itu bahan bakunya juga, kayak misalnya bumbu, bobanya,
habis itu ada brown sugarnya. Kita nyari-nyari yang tentunya yang kualitas yang baik dengan harga termurah gitu kan. Nah di situ juga struggle-nya menyeimbangin nih antara HPP dengan kualitas produk, tapi lo harus benar-benar ada demand-nya, lo harus ada yang beli lah intinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari tim, kita mencari pegawai, gue sebutnya tim lah ya, tapi gue sama kita founder kan berdua. Nah berdua ini kita cari dari awal, dari nol nih, tempatnya, lokasinya, terus yang kedua juga employee-nya ataupun timnya gitu kan. Nah di situ struggle juga mencari orang-orang yang terbaik, mencari tempat yang terbaik dengan target market yang kita tuju, tapi juga buying power-nya juga ada, yaitu di FAUI kan lumayan gitu. Nah yang ketiga, ketika kita membuka Bubaya tersebut, itu ternyata banyak banget hal-hal yang overhead, banyak banget hal-hal yang kita nggak duga ternyata kejadian. Misalnya pertama, esnya habis berarti minumannya nggak dingin, ya orang tuh jadi malas membeli gitu kan, jadi order itu langsung turun. Yang kedua, pernah juga bobanya keras, dikomplain sama orang, ada omongan-omongan yang nggak enak gitu kan, lebih ke bukan merusak ya, sebuah brand itu jadinya dilihat sama orang tuh jadinya kurang profesional dan lain sebagainya. Dan gue gimana caranya cope with the problem itu, ya kita nge-refresh lagi, kita pernah ngasih free ke orang-orang yang misalnya yang komplain itu kita kasih free ya gitu juga. Kalau misalnya tadi es batu habis, kita cari bener-bener, kita teleponin satu-satu supplier es supaya langsung kirim, pokoknya harga berapa aja kirim gitu. Yang dimana harusnya itu nggak sesuai dengan perhitungan HPP kita. HPP itu adalah COGS, cost of goods sold gitu, modal. Nah gitu, kadang malah di atas modal, jadinya rugi dikit tapi nggak apa-apa lah, yang penting brand kita jalan gitu. Dan ketika COVID ya, karena kan itu kan di kantin UI ya kan. Nah karena UI ditutup dan di WFH ataupun belajar dari rumah gitu kan, ya udah kita benar-benar tutup, pegawai di rumahin, ya, barang-barang kita ambil, kita save, habis itu barang-barang yang bisa dijual online kita jual online, tapi dalam bentuk mentah ya, bukan dalam bentuk yang matang gitu. Lalu post COVID-nya, karena kita fokusnya terhadap customer yang offline, jadinya kita hold dulu nih. Sebenarnya ada pengen banget buat masuk ke online, tapi karena karena ada urusan dan bukan prioritas utama ini Boba Artisan, makanya kita hold dulu deh. Semoga tunggu COVID sembuh, tunggu COVID selesai, baru teman-teman itu pada masuk, baru deh kita buka lagi. Solusinya ya, yang pertama ya lo harus yang namanya perseverance, lo juga harus grit. Gini, gue suka banget istilah quote-unquote skin in the game. Skin in the game adalah ketika hidup lo taruh di apa yang lo udah ambil. Dalam hal ini Boba yang gue jalani Boba Artisan. Pas gini, kan gue kuliah, tapi di sisi lain gue harus kontrol juga nih bobanya, kontrol employee ke tim dan lain sebagainya, gimana nih kondisinya dan lain sebagainya gitu. Nah itu harus benar-benar lo ngebagi waktunya, benar-benar strict dan disiplin sih. Kalau enggak itu bakal kacau. Dan gue ngerasain banget ketika gue miss something gitu ya. Gue
rada-rada lupa, atau gue lagi ngobrol gitu tapi lupa nih ada yang gue harus lakuin terhadap Kamsia atau boba ini gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya udah gue langsung back, gue harus langsung kontrol lagi supaya ya sistemnya itu jalan lagi gitu. Terus yang kedua ya lo harus buat, kalau misalnya F&B ya, khususnya F&B itu SOP ataupun sistem ataupun yang namanya gue bisa bilang the mechanics. Mechanics itu penting banget. Ketika lo harus ngebuat standar di mana lo apa ya, kita ngelakuin bisnis itu harus bisa dilepas. Kalau gue bilangnya gitu, gue harus bisa lepas dengan apa ya, udah ada standarnya, dan employee ataupun timnya itu bisa kerja dengan tanpa ada suruhan, tanpa ada arahan. Jadi bisnisnya itu jalan ataupun malah growth. Itu yang bagus ya. Dan gue belajar untuk menggunakan sistem tersebut dari awal. Makanya gue udah bisa waktu minggu kedua setelah buka itu gue udah mulai fokus ke kuliah. 2 minggu pertama itu masih rada-rada loss gitu. Jadi itu gue langsung gue buat sistem sistem yang bagus, yang kuat, yang firm, baru bisa lepas. Bisnis F&B sangat-sangat menarik, sangat-sangat compromising, dan sangat-sangat profit lah ya. Tapi di sisi lain banyak banget hal-hal yang harus diperhatiin, dari SOP, dari kualitas, dari mungkin branding, dari customer service dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang krusial banget gitu kan. Ketika salah satunya aja menurun ataupun ada yang kurang cocok, nggak sesuai SOP itu, customer itu gampang banget untuk mouth to mouth bilang kalau misalnya makanan itu kalau nggak bisnis itu tuh nggak enak loh, gue dapat pengalaman buruk loh dari situ. Dan itu itu impact banget sih, impact itu. Dan cara ngebalikinnya itu juga nggak gampang gitu. Nah intinya
dibuatlah sistem, dibuatlah produk, harus dibuat kualitas yang bagus, dan ya harus kuat-kuat, mentalnya juga harus kuat, terus juga emosionalnya juga harus sabar-sabar sama teman-teman, sama tim, lalu juga ya terus belajar aja sih sebenarnya, belajar dari orang, jangan pernah puas, jangan pernah merasa gue udah a certain point udah sukses. Itu masih banyak loh di atasnya tuh masih yang orang-orang lebih sukses, belajar di sana, dan di bawah belajar juga dari bawah juga, belajar gimana sih tim, kalau tim misalnya let's say barista, kalau enggak kasir tuh nanganin, lo harus juga perhatiin apakah udah sesuai dengan SOP, apakah customer itu juga nyaman, pengen beli lagi, ada retentionnya, terus harus dievaluasi dan lain sebagainya. Gue nggak by the book banget, tapi gue kalau misalnya by experience, by ngejalanin bisa sharing nggak?